Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melala Pasar Ciampea, Kabupaten Bogor, dan Pasar Hewan Sawala, Dawan, Majalengka. Kenaikan harga hingga ketersediaan stok minyak kita membuat pengusaha UMKM makanan ringan di Kota Bogor kebingungan. Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung menghentikan sementara kerjasama dengan BPJS Kesehatan mulai 1 Agustus. Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung menghentikan sementara kerjasama dengan BPJS Kesehatan mulai 1 Agustus. Sejumlah pasien mengaku kecewa dengan keputusan rumah sakit tersebut karena harus mencari rumah sakit lain yang jaraknya lebih jauh. Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung menghentikan sementara kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mulai terhitung 1 Agustus 2024. Penghentian ini dilakukan karena rumah sakit ingin memperbaiki secara internal agar jauh lebih baik menangani pasien BPJS. Saat ini Rumah Sakit Muhammadiyah akan mendistribusikan para pasien ke rumah sakit lain yang telah menjadi rujukan BPJS. Ini kesepakatan. Jadi kesepakatan antara dua belah pihak, antara Rumah Sakit Muhammadiyah dan BPJS khususnya Kota Bandung ya. Memang kita menghentikan kerjasama untuk sementara istilahnya. Jadi udah sepakat kedua belah pihak. Ya. Alasannya Pak? Itu terhitung 1 Agustus 2024 untuk pasien-pasien umum. Untuk pasien yang cuci darah sampai 31 Agustus. Ya. Alasannya memang kami harus memperbaiki diri dulu. Kami lebih fokus saat ini untuk introspeksi, untuk memperbaiki rumah sakit ini lebih baik lagi. Dengan penghentian sementara pelayanan BPJS Kesehatan, sejumlah pasien mengaku kecewa sebab dirinya harus mencari rumah sakit rujukan BPJS Kesehatan yang jaraknya cukup jauh. Kontrol kebidanan, jadi sulit untuk apa? Ininya ke rumah sakit lain. Joinnya kemana? Oh, kalau itu Kebidanan, dokter Henry saya. Bu merasa kecewa nggak sih dengan ditutup? Kecewa sekali. Saya udah dari dulu Kesini terus. Pihak rumah sakit belum dapat memastikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dihentikan hingga kapan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, sempat ramai menjadi perbincangan warga Kota Bandung, Terminal Cicahem akan ditutup. Namun nyatanya Terminal Cicahem nantinya akan menjadi depo bus rapid transit BRT dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Sempat ramai Terminal Cicahem di Kota Bandung akan ditutup. Nyatanya, Terminal Cicahem akan menjadi depo bus rapid transit BRT. Kementerian Perhubungan menyatakan pengalihan Terminal Cicahem menjadi depo BRT telah masuk tahap 1. Pengalihan ini dilakukan secara bertahap sebelum nantinya resmi beroperasi penuh. Pengalihan Terminal Cicahem menjadi depo BRT ini tidak langsung meniadakan bus angkutan antar kota antar provinsi dan angkutan kota dalam provinsi serta beberapa UMKM yang ada di terminal. Tetap beroperasi walaupun nanti ada BRT juga tetap akan kita laksanakan operasional untuk kendaraan-kendaraan UMKM. Tetap karena ini kita juga membutuhkan untuk UMKM, untuk fasilitas umum, feeder, untuk moda-moda transportasi penghubung yang lain tadi yang terintegrasi atau connectivity untuk melayani masyarakat itu sendiri. Pemprov Jawa Barat pun akan membuat peraturan yang mendukung operasional BRT Bandung Raya ke depan. Terkait dengan Terminal Cicahem, ia memastikan bahwa tidak akan ditutup. Cicahem itu jadi depo dan untuk terminal. Terminal layanan terminal angkutan massalnya. Tapi untuk angkutan luar kotanya tidak sini. Ke terminal. Iya. Kalau angkot gitu enggak berarti ya? Angkot kan jadi feeder.
jadi feeder, angkot itu terintegrasi. Ya Jadi maksudnya jangan masuk dipisahkan. masuk Cicahem juga gitu, enggak? Tergantung nanti angkot itu kan dirubah. Oh, Ada rutenya. yang Cicahem, ada Oh, yang iya. ke simpul-simpul yang lain, halte gitu. Selain itu, untuk moda transportasi angkot juga akan tetap bisa beroperasi. Rencananya angkot akan dikhususkan untuk feeder atau penghubung penumpang ke Terminal Cicahem yang nantinya akan menjadi depo BRT. Pembenahan Terminal Cicahem agar dapat mengurai kemacetan dan memudahkan para penumpang saat menggunakan transportasi umum. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bantuan ternak ayam minimalis atau paranje terhadap 7 kelompok tani digulirkan pemerintah Kota Tasikmalaya dan Bank Indonesia Cabang Tasikmalaya. Bantuan ternak ayam minimalis atau parenje dengan jumlah 1 kandang 700 ekor diberikan pemerintah Kota Tasikmalaya bersama Bank Indonesia Cabang Tasikmalaya. Ada 7 kelompok tani yang diberikan bantuan dengan harapan akan meningkatkan perekonomian petani. Selain itu, dalam peternakan ayam ini, pakan berasal dari 40% maggot, maka peternak akan ikut membantu mengurangi masalah sampah. Satu gapok tan kan satu nih sementara. Jadi ada 7 gapok tan nih, ada 7 kelompok tani yang sudah diberikan. Nah, ini akan berkembang. Harapannya nanti pembelajaran best practice dari para kelompok tani yang 7 ini itu bisa dijadikan pembelajaran bagi yang akan nanti di berikutnya. Jadi kelebihan dari Paranje Tasik itu pakannya 40% maggot, 50% maggot kan 15% azola, 50% lagi dari pakan pabrikan. Program ini juga diharapkan menjadi solusi menurunkan inflasi karena permintaan tinggi sementara barang tidak ada. Pak Wali bahwa dengan kelompok-kelompok ini ekonomi masyarakat juga akan ekonomi kelompok akan meningkat. Ya, selain juga untuk masalah sampah, masalah perbandingan inflasi bisa kita atasi. Bisa berpengaruh terhadap inflasi nggak Pak? Harapan kami ya, karena tadi ya sama ini kan kita tahu bahwa ayam ya, daging ayam di salah satu sumber yang trigger inflasi kita, sehingga dengan program ini kan paling tidak pasokan itu akan lebih kita jaga. Program ini akan terus dilaksanakan dengan menyasar kelompok tani yang produktif. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Kementerian Pertanian mengecek langsung proses inseminasi buatan atau kawin suntik di kawasan Lembang, Kabupaten Parat. Proses ini merupakan bioteknologi reproduksi peternakan indukan sapi impor dengan lokal demi menggenjot produksi susu. Wakil Menteri Pertanian mengecek langsung proses-proses kawin suntik di Balai Inseminasi Buatan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin lalu. Teknik inseminasi buatan ini salah satunya adalah menghindari penyakit dan mencegah terjadinya perkawinan sedara. Selain itu, proses kawin suntik ini tujuannya meningkatkan populasi ternak serta menggenjot produktivitas susu sapi. Melimpahnya produksi susu sapi nantinya sebagai upaya mendukung program makan gratis yang digulirkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Strategi percepatan dalam pemenuhan kebutuhan protein hewan ini menegaskan jika Indonesia tidak akan mengimpor susu dalam pengadaan program makan gratis. Kementerian Pertanian punya balai inseminasi buatan dan secara teknologi, secara SDM yang mengawaki, secara kemampuan mampu. Hanya memang resipien atau bahasanya aseptornya yang kurang. Jadi kita berharap ada keputusan, tentunya kita ingin mendorong keputusan political will dari pemimpin kita yang kita tahu bahwa kita akan ada program makan bergizi yang kita sediakan, salah satu menunya kita harapkan susu. Nah, maka susu yang dimaksud itu adalah bukan impor susu, bukan, tapi mendatangkan sapi hidup. Nah, ini lagi diatur skemanya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.